Seringkali dalam kasus-kasus seperti pil-pil tadi, ada calon-calon yang tidak ramah dengan Islam dan kaum muslimin, dan ada calon yang lebih ramah kepada Islam dan kaum muslimin. Ada calon-calon yang kemungkinan akan lebih bermanfaat buat perkembangan Islam dan kaum muslimin, dan ada yang sebaliknya. Maka dari situlah sebagian ulama berpendapat agar kita kaum muslimin ikut menyumbangkan suara kita untuk meminimalisir kemungkinan kerusakan yang akan terjadi, kemungkinan efek buruk yang akan terjadi. Dan pendapat yang kedua ini yang nampaknya lebih kuat, lebih realistis dengan kenyataan yang ada saat ini. Dan itu pula pendapat yang dianut, yang dipilih oleh para ulama besar abad ini, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Terus kriterianya bagaimana? Yang punya kompetensi, yang punya kompetensi untuk menjadi pemimpin. Kalau orang tidak punya kompetensi dipilih jadi pemimpin, fantadhiris sa'ah, tunggu kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Seandainya urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamat. Maksudnya akan rusak, akan hancur. Itu maksudnya. Orang dikatakan kompeten bagaimana? Ya, yang paling pertama kompetensi keimanan. Ini orang yang beriman. Bukan beriman casingnya saja. Kalau menjelang pemilu, kabehan keton Islam. Karena suara terbesar yang diperebutkan adalah suara orang Islam, paling besar. Sehingga semuanya seakan-akan Islami. Pakaiannya, deket-deketnya. Tapi kan dilihat saja track recordnya. Orang ini benar-benar dekat dengan Islam atau ingin memanfaatkan Islam dan kaum muslimin. Dari track recordnya itu sudah kelihatan. Ini mau menjadikan ulama betul-betul sebagai inspirasi, atau menjadikan ulama sebagai orang yang bantu dorong mobil mogok. Setelah mobilnya maju, dadah. Ini betul-betul ingin menjadikan ajaran agama sebagai inspirasi dalam kebijakan-kebijakannya, atau sekedar dompleng saja. Karena ini anginnya sedang dekat dengan umat Islam, maka ya kita harus dekat-dekat sama umat Islam. Antara yang jujur dengan yang tidak jujur bisa dilihat dari rapotnya. Dan sekarang jejak digital tidak bisa, sulit dihapus. Apakah dari dulu betul-betul cinta kepada ajaran agama, atau dahulunya ingin memisahkan agama dengan pemerintahan?
Agama jangan dibawa-bawa dalam politik. Ini jejaknya nggak bisa dihapus, ada. Yang kedua, kompetensi, keamanahan, kejujuran. Seorang pemimpin mutlak harus jujur, harus amanah. Gimana tahunya dia amanah, sedangkan dia belum memegang jabatan? Lagi-lagi dilihat dari track recordnya. Salah satu cara yang paling mudah adalah melihat janji-janji. Setiap orang kampanye rata-rata janji. Dan janjinya biasanya manis, jarang yang janjinya pahit, itu jarang. Lagi-lagi jejak digital, lihat janji-janji yang pernah disampaikan apakah ditepati atau tidak. Misal dari 50 janji, ya, yang ditepati berapa? Kalau seandainya yang tidak ditepati tinggal 1, 2, 3, manusiawi. Tapi kalau yang tidak ditepati dari 50 itu 40 sangat. Bagaimana bisa kita katakan itu manusiawi?